Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, waktu dan tempat Ya, dipersilakan Pak Handoko. ya. Boleh saya minta powerpoint-nya ke saya sebagai host ya? Ini belum ditaruh PowerPoint supaya saya bisa berbagi. Belum masih. Mungkin host bisa masukin saya sebagai co-host Sudah, ya. sudah jadi co-host Pak Handoko. Oke. Kok belum ya? Oke, sudah. Oh, kalau minggu dulu saya pernah nyampein ini atau belum ya? Mengenai Kingdom Paradigm ya. Ada yang ingat nggak? Belum, Pak. Belum. Belum Pak Handoko. Iya, terima kasih ya. Saya lupa. Jadi kita akan belajar mengenai pola pikir daripada kerajaan Allah. Mungkin beberapa minggu ke depan saya akan fokus kepada Kingdom Series yang yang ada di dalam pengajaran-pengajaran saya selama ini. Nah, dalam Kingdom Series ini saudara akan belajar bagaimana menjadi penyembah benar, bagaimana kita hidup pola pikir kerajaan, bagaimana identitas kerajaan itu. Karena kalau kita hanya fokus pada pelayanan, doa pagi, ritual-ritual agama, kita nggak tahu bagaimana pola pikir daripada surga atau pola pikir daripada kerajaan, kita tidak akan pernah mengerti daripada kerajaan Allah. Karena apa yang disampaikan Yesus itu bicara mengenai kerajaan Allah. Jadi bukan kalau penjangkauan, pelayanan itu dampak. Jadi itu hanya buahnya yang nggak perlu kita berusaha untuk melakukannya, tapi itu memang buah kita. Jadi kita nggak terbeban lagi untuk pelayanan karena apa? Pelayanan itu hanya buah. Jadi orang itu kalau kalau buah itu buah itu kita usahakan itu bukan buah. Buah itu tidak kita usahakan, tapi itu menjadi gaya hidup kita. Pelayanan itu sudah menjadi gaya hidup kita. Menjangkau jiwa itu bukan lagi usaha kita, tapi orang merasakan Kristus dan mereka terjangkau oleh kehidupan kita. Jadi bukan kita membuat orang bertobat, berusaha bertobat, terus kalau nggak bertobat kita mulai doktrin-doktrin dengan ayat, enggak. Tapi mereka merasakan Kristus melalui kita, dan mereka berubah karena apa? Karena melihat kasih di dalam hidup kita. Jadi penjangkauan, pelayanan itu bukan lagi hasil usaha kita, sehingga kita nggak capek pelayanan, kita nggak capek orang nggak berubah. Pelayanan itu juga ringan karena itu hanya dampak daripada hubungan kita sama Tuhan. Seperti pokok dan ranting itu satu kesatuan. Lah satu kesatuannya pokok dan ranting itu menghasilkan buah kan. Nah, buah itu ya kerendahan hati, kesabaran, kemurahan itu buah-buah pelayanan kita. Nanti kita sebagai gembala itu buahnya kan kita menjadi. Jadi bukan lagi menjadi fokus kita, tapi fokus kita adalah hubungan kita dengan Kristus. Itu yang paling penting dalam kerajaan Allah. Jadi saya akan kembalikan saudara untuk bagaimana kita melekat pada pokok, sehingga pokok itu membuat kita itu menjadi satu kesatuan, sehingga tanpa kita berusaha melayani pun kita sudah melayani di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan kita, dimanapun kita nggak beda. Kita sebagai suami kita melayani, kita sebagai orang tua kita juga sudah melayani, kita sebagai gembala kita mulai. Jadi kita tidak ada perbedaan antara kita jadi gembala, kita jadi suami, kita menjadi direktur, kita menjadi pekerjaan, kita nggak ada bedanya karena identitas kita adalah Kristus. Yang diubah itu identitasnya. Jadi bukan aktivitasnya, tapi agama selalu mengubah aktivitasnya lebih dulu. Aktivitasnya yang diubah, tapi identitasnya nggak ubah. Jadi kalau di dalam Tuhan itu yang diubah pertama itu identitas kita. Seperti Paulus bilang, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidupku bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Artinya apa? Kristus menjadi identitas dia. Kristus menjadi hidup dia. Jadi pertanyaannya bukan bagaimana aku harus lupa Kristus, enggak. Tapi identitasmu yang diubah. Waktu identitas berubah, identitas kita berubah, maka gaya hidup, cara hidup, apa yang kita kerjakan itu sudah berubah semua karena identitas kita yang berubah. Nah, nanti mungkin pengajaran selanjutnya saya akan masuk kepada kingdom identity, bagaimana identitas kita yang berubah. Tapi di sini saya akan masuk kepada bagaimana kita menyembah Dia
dengan apa ya, kita melalui keluarga kita, kita menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Dasar ayatnya Yosua 24 ayat 15, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Kerajaan Allah dimulai dari kita harus mengenal dulu kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah? Jadi kalau Matius 6:33 katakan cari kerajaan Allah dan kebenarannya maka semua ditambahkan. Untuk mengerti ayat ini, saudara harus menemukan dulu esensi kerajaan Allah itu apa. Jangan dibawa agama. Oh, kerajaan Allah pelayanan, kerajaan Allah doa pagi, jangan. Lah, kenali dulu bahwa kerajaan Allah itu adalah pemerintahan Allah yang memerintah melalui pemerintahan Allah, pemerintahan Kristus yang memerintah melalui rohnya. Kenali. Lah, untuk kita dipimpin roh, jalan masuknya apa? Salib. Bukan salib waktu Yesus nanti sudah mati disalibkan, bukan. Salib bicara mengenai kematian kita, ego kita. Makanya cari kerajaan Allah is at hand. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Artinya apa? Bertobat, matikan dagingmu, kehendak dagingmu matikan. Jadi untuk mengakses kerajaan Allah, nggak ada cara lain. Mengakses kerajaan Allah adalah melalui pertobatan. Ubah paradigma kita dari hidup yang dipimpin ego kita tiap hari, nurutin daging kita tiap hari, terus hari ini kita hidup dengan terus menyangkal diri, memikul saya, mematikan ego kita, sehingga kehendak roh pribadi Kristus kasih itu memerintah dalam diri kita. Nah, waktu kita masuk ke melalui pintu yaitu Kristus ini dengan menyangkal diri, memikul salib, maka kita bisa mengakses kerajaan Allah. Waktu kita menyangkal diri, memikul salib, masuk melalui pintu ini yaitu Kristus itu, maka kebenarannya Kristus itu hidup melalui kita. Itulah Christ in you. Kristus hidup, Kristus bisa dirasakan. Karena apa? Bukan ego kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Jadi Kristus bisa dirasakan melalui istri kita, suami kita, teman kita, orang-orang merasakan Kristus melalui kita. Karena yang tiap hari yang kita lakukan bukan ego yang kita turutin, bukan nafsu kita, bukan ambisi kita, tapi Kristus menjadi fokus kita. Di situ kerajaan Allah ada, di situ pemerintahan Kristus dinyatakan, dan manifestasi kerajaan, damai sejahtera, sukacita, berkat, semuanya ditambahkan. Jadi pastikan kau mengenal kerajaan Allah, masuk melalui pintu dengan menyangkal diri, memikul salib, hingga Kristus kebenarannya nyata atas kamu. Di situ pemerintahan Allah dinyatakan, lalu kita menerima manifestasi daripada kerajaan Allah. Sehingga hidup kita itu enak, ringan, nggak terbeban, saudara. Ringan banget hidup dalam kerajaan Allah itu benar-benar kita merasakan kasih karunia. Kerajaan Allah itu bukan perbudakan, bukan sesuatu yang gimana ya, sesuatu yang menekan kita, enggak. Kekristenan itu memerdekakan kita. Bentar, ini anjing saya ini. Maaf, anjing saya ada di depan saya soalnya nanti jadi ganggu. Oke, kita masuk ke kedua. Agama apa sih kingdom paradigm itu? Apa sih paradigma kerajaan Allah itu? Kita akan bisa belajar di sini. Saudara bisa lihat, mungkin saudara bisa foto di situ. Kalau agama itu kita akan berusaha apa yang saya lakukan buat Tuhan. Terus bagaimana saya harus masuk dalam kerajaan surga? Bagaimana harus saya menjadi lebih rohani? Bagaimana saya menemukan hadirat Allah? Itu agama. Nah, seringkali kita dulu kekristenan itu dibawa ke sini. Kita melakukannya untuk Tuhan. Ayo supaya kita masuk surga. Kita lebih rohani, nabur ini, nabur. Kita berusaha dengan kekuatan kita. Tapi dalam kerajaan Allah enggak, saudara. Saudara dibawa bagaimana Kristus itu memerintah kamu. Dengan apa? Ya nyangkal diri, mikul salib. Tidak ada pilihan lain. Kristus, kehendak roh harus bekerja karena kehendak roh itu berlawanan sama kehendak daging. Jadi supaya kehendak roh itu jalan, pribadi Kristus, pemerintahan Kristus itu kerja dalam kita, tidak ada cara lain, matikan daging kita. Jadi orang yang dipimpin anak-anak Allah ini pasti mematikan dagingnya, egonya, kehendak dagingnya.
Supaya apa? Orang nggak orang-orang itu orang-orang sekitar kita tidak merasakan ego kita lagi, tapi mereka merasakan Kristus. Lah, waktu Kristus memerintah melalui hidup kita, maka kehendak Raja, kehendak Roh itu terlaksana dalam hidup kita. Jadi waktu kehendak Roh terlaksana, orang merasakan, ih, kamu itu tak tekan, kamu itu tak hina, kok tetap memberkati aku. Kehendak Roh bekerja. Waktu ada masalah apa, kehendak Rohnya yang bekerja. Yang bekerja, maka kehidupan kita mengalirkan kehidupan Kristus itu sendiri. Kasih itu mengalir dalam hidup kita. Kita menerima kebaikan, kita mengalirkan kebaikan. Waktu kita menerima hal yang tidak baik dari orang-orang sekitar kita, kita tetap mengalirkan kasih pada mereka. Itu yang mengalir melalui hidup kita. Jadi bukan lagi ego kita yang mengalir, tapi kasih itu mengalir melalui hidup kita. Salah satu contoh gini. Kemarin waktu saya menerima berkat kesehatan, saya menerima ikut program kesehatan, kami mengalami kesehatan yang luar biasa. Kami ikut di satu tempat, akhirnya kami ikut program itu. Singkat cerita, kami mengalami transformasi di dalam tubuh kami. Kami merasakan ringan, enak, badan lebih kurus, tapi kami merasakan satu metabolisme kami menjadi lebih sehat. Lalu waktu kami menerima kesehatan yang seperti ini, itu kan berkat besar buat saya. Badan lebih sehat itu berkat besar buat saya. Saya rindu untuk jemaat juga, pekerja juga mengalami hal yang sama dengan saya alami. Terus istri saya bilang, ayo Pak, kita berkati jemaat yuk, untuk mereka juga ngalami seperti yang kita ngalami. Oh ya, saya pikir oke dah, kita berkati mereka. Saya pikir mereka juga beli programnya, obatnya. Ternyata enggak, saudara. Ternyata apa? Ternyata istri saya pelajari programnya, vitamin-vitaminnya. Lalu Tuhan kasih hikmat pada istri saya untuk membuat program yang sama dengan itu, dengan biaya yang sangat murah. Singkat cerita, akhirnya kami Kami kasih kepada pekerja-pekerja kami free. Pertama saya berpikir, wah ini kalau diprogramkan lumayan, ini untungnya seperti ini, untungnya seperti ini, untungnya seperti ini. Kita mikirkan dengan keuntungan, daging kita kan mikir gitu. Tapi kan kerajaan Allah nggak seperti itu. Tuhan bilang, enggak, kamu kasih gratis. Wah, akhirnya apa saudara? Kita kasih gratis dengan obat-obat yang kita beli dari Australia, kita beli obat-obat itu dan kita kasih program selama 45 hari, sekarang sudah berjalan 37 orang saudara. Mereka mengalami hal yang sama. Itulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara mengenai apa saudara? Bukan mengenai apa yang kita mau, tapi bagaimana Allah dinyatakan. Di situ Tuhan berkati kami dengan banyak keuangan yang datang. Akhirnya apa? Tuhan suplai kebutuhannya. Karena tidak sedikit saudara, 37 orang itu kalau di Malaysia saudara ikut itu satu orang itu 9 juta. Kalau di kita kasih free karena apa? Ini memang Tuhan perintahkan hal itu ya kami jalankan. Tapi daging kami kan gini, enak ini. Hasilnya kayak gini, jelas, udah buktinya ada, pasti orang mau. Jual aja 3 juta, pasti orang mau. Tapi kita nggak lakukan itu karena apa? Kita sudah menerima kebaikan, kita alirkan kebaikan itu dan Tuhan menuhkan. Waktu kita nggak bisa bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan sama kita, ingat, Tuhan pun juga ambil contoh dari pengampunan, saudara lihat. Dari hal pengampunan. Waktu seorang hamba punya hutang pada raja. Ingat, waktu seorang hamba punya hutang kepada raja, dan hamba ini akhirnya dilepaskan hutangnya kepada raja pada perumpamaan itu, akhirnya hutang hamba ini dilepaskan. Tapi waktu hamba ini keluar dari istana itu dan menemui temannya yang punya hutang nggak banyak, cuma 1% dari jumlah hutangnya dia pada raja. Dia nggak bisa mengampuni, dia minta dia harus bayar, akhirnya temannya ini dipenjarakan sama dia. Dan si raja tahu, si raja ini melihat orang yang punya hutang ini, orang yang diampuni itu, nggak bisa ngampuni temannya. Apa yang terjadi? Akhirnya raja itu memanggil hamba itu dan dia dituntut untuk membayar lagi hutangnya. Sama saudara, kalau saudara sudah dapat pengampunan dari Tuhan, dan saudara nggak bisa mengampuni orang sekitar, mengalirkan kehidupan Kristus yang sudah saudara terima, Tuhan pun bisa cabut itu. Ingat talenta, perumpamaan talenta itu sama. Waktu kita tidak bisa mengelola talenta yang satu itu,
Nah, Tuhan juga ambil talenta itu kan. Jadi jangan lihat Tuhan itu, oh Tuhan itu penuh kemurahan, bro. Tapi kalau kita sudah dipercayakan dan kita tidak mengalirkan kehidupan itu bahaya buat kita. Makanya kita harus terus belajar untuk mengalirkan. Kalau kau menerima kebaikan, alirkan kebaikan Tuhan itu. Kalau engkau menerima pengampunan, alirkan pengampunan itu. Karena apa? Kita ini sudah menjadi salurannya Tuhan. Kita itu menjadi representatifnya Tuhan. Karena apa? Karena disitulah hadirat Allah dinyatakan melalui hidup kita. Jadi pastikan setiap kita mengerti bahwa pola pikir kerajaan itu berbeda dengan pola pikir agama. Belajar untuk seperti masuk pada pola pikir kerajaan ini. Karena kerajaan Allah itu bukan soal aktivitas, tapi pemerintahan Kristus yang memerintah melalui rohnya yang ada dalam diri manusia. Sehingga hidup manusia itu bukan manusia lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup, seperti Paulus katakan. Oke. Yesus membawa paradigma yang berbeda. Kalau kita lihat kerajaan Allah itu orang yang, oh nunggu aku mati masuk kerajaan Allah. No, saudara. Kerajaan Allah tidak nunggu saudara mati. Bertobatlah, kerajaan Allah is at hand, ada dalam keputusan kita. Kita suruh bertobat untuk masuk ke sistem kerajaan itu melalui pertobatan. Jadi kerajaan Allah tidak menunggu kita mati. Ia tidak membawa, Yesus datang tidak membawa program agama atau mendirikan organisasi atau sistem ibadah. Oh, ibadah ini liturginya gini. Enggak. Tapi Yesus datang itu membawa pemerintahan Allah yang kembali pada diri manusia masing-masing, sehingga setiap manusia itu kembali kepada ciptaan yang semula, yaitu serupa dan segambar Allah. Karena tujuan kita adalah serupa dan segambar Allah. Jadi melalui pemerintahan Kristus, pemerintahan roh itu, melalui rohnya itu yang memimpin kita itulah, dengan menyangkal diri, memikul, mematikan daging kita, maka kita kembali kepada ciptaan semula yang serupa dan segambar Allah. Sehingga kerajaan Allah dinyatakan melalui setiap hidup kita. Ini goalnya kita. Nah, kita akan belajar saudara dari perumpamaan-perumpamaan yang Yesus tentang kerajaan Allah, karena nggak semua orang memahami mengenai kerajaan Allah. Karena di Lukas 8 ayat 10 katakan seperti ini, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Artinya apa? Banyak orang melihat tapi nggak melihat. Mereka melihat tapi buta. Mereka mendengar tapi tuli. Artinya apa? Waktu engkau tidak mau melembutkan hati, waktu tanpa Kristus ada di dalam kamu, engkau nggak bisa melihat Kristus. Kristus hanya bisa dilihat melalui Kristus yang ada di dalam kamu, melalui pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Firman Tuhan hanya bisa dimengerti melalui Kristus yang ada dalam kita. Sebab bukan yang tertulis yang menjelaskan yang hidup. Saya ulang statement ini. Bukan yang tertulis yang menjelaskan yang hidup, tapi yang hidup dalam kita yang akan menerangkan yang tertulis. Banyak orang mempelajari Kristus melalui kitab suci. Itu sulit saudara. Tapi hiduplah di dalam Kristus, maka engkau mengenai Kristus di dalam kamu, pribadi Kristus itu waktu kamu akan baca, oh ini ya maksudnya, oh ini ya maksudnya. Karena apa? Kalau kita tidak memiliki Kristus, tidak mau hidup dipimpin roh, bagaimana kita membaca roh yang ada yang wujudnya tertulis? Tapi waktu roh itu ada, pribadi Kristus itu ada dalam diri kita, maka yang tertulis itu mudah kita mengerti. Semua perumpamaan Allah, kerajaan Allah itu berbicara mengenai bagaimana Kristus hidup, bertumbuh, memerintah, dan dinyatakan kepada diri kita semuanya melalui diri manusia. Kita akan belajar mengenai perumpamaan-perumpamaan kerajaan Allah, saudara, dari benih yang ditabur di tanah, harta karun, biji sesawi, mutiara yang indah, ragi, gandum, ilalang, dan pukat atau jala. Kita akan belajar dari perumpamaan tentang penabur. Kalau paradigma agama, benih itu firman yang perlu kita hafal, perlu kita pelajari, ya kan? Firman yang kita hafal, kita jadikan mantra.
banyak baca ayat, akhirnya kita hafal ayat, tapi cuma jadi jimat. Tapi di dalam kerajaan Allah, firman itu benih, yaitu Kristus sendiri. Identitas Kristus, Kristus itulah firman itu. Pribadi yang lemah lembut, rendah hati, menyangkal diri, memikul salib, itu firman. Firman bukan masalah yang tertulis, bukan tulisannya. Firman itu adalah Kristus itu diri. Waktu kau dihina, engkau tetap mengampuni, itu firman. Waktu engkau menerima ketidakadilan, engkau tetap memberkati orang lagi, itu firman, itu Kristus. Terus waktu kita menerima berkat yang melimpah, kita tetap menyangkal diri, mikul salib, tetap menyalurkan yang terbaik, itu firman. Kasih pribadi Kristus yang menyangkal diri, memikul salib, itu firman. Firman bukan masalah tertulis, tapi firman adalah hidup daripada Kristus itu sendiri. Jadi itu firman. Jadi itu paradigma kerajaan. Kalau paradigma agama, firman itu tulisan. Tapi bagi kita yang orang-orang kerajaan, firman itu ya hidupnya Kristus itu sendiri adalah firman. Jadi terus udah itu firman itu harus ditaruh di tanah yang baik, yaitu hati kita. Beri ruang kepada hati kita. Jangan mau hati kita ini dipimpin ego kita terus. Tapi pastikan tanah hati yang baik adalah tanah yang hatinya dikuasai oleh Kristus. Jadi pastikan waktu hati ini dikuasai oleh Kristus, maka tindakan-tindakan yang terjadi waktu dalam tekanan apapun, Kristus menjadi identitas kita. Nah, disitulah akan terjadi pertumbuhan 130, 40, 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, itu terjadi. Itu terjadi dalam bisnis. Makanya kadang-kadang orang bicara soal benih ini mengenai uang. Ayo nabur uang ke gereja, nabur ini. Bukan. Benih itu adalah Kristus itu sendiri. Kalau waktu kau dihina, engkau tetap mengasihi. Nah, itu benih, saudara. Waktu uangmu diambil, harga dirimu diambil, ditarik sama orang, engkau tetap mengasihi. Itu benih. Makanya saya kalau ada satu seseorang gitu ya, saudara, ada satu perusahaan media lah, kami sudah investasi di situ, lumayan besar investasinya. Terus tahu-tahu karena dia teman dekat kami, waktu itu dia teman dekat kami, singkat cerita dia mengambil hak kami, terus udah itu dia saham kami tidak diakui, diambil aja. Saja tahu apa yang saya lakukan sama istri saya? Udah lepasin, kita ampuni. Kita mau jadikan itu benih, saudara. Meski itu tuh gede, kami tetap lepaskan, kami tetap ampuni, kami lepaskan. Saya tahu, saya sedang menanam benih. Dan saudara tahu nanti akan pertumbuhannya luar biasa seperti perusahaan-perusahaan yang mengalami pertumbuhan dengan cara itu. Saya tahu ini benih ini, firman ini akan jadi kekuatan yang luar biasa. Nanti saya akan menuai hal yang luar biasa dari media karena saya tahu ini tidak saya taruh dengan kedagingan saya. Saya lepaskan, saya ampuni, saya rawat ini benih dengan hati yang saya terima dengan baik. Itu saya percaya ini akan jadi terobosan seperti yang perusahaan-perusahaan yang kami dirikan lainnya. Waktu kami ampuni, kami lepas, kami menuai dengan hal-hal yang luar biasa. 60, 30, bahkan 100 kali lipat itu terjadi, saudara. Jadi firman harus menjadi benih. Benih itu adalah Kristus itu dengan menyangkal diri, mikul salib. Jadi kalau saudara menerima ketidakadilan, tekanan, atau jadikan itu benih. Supaya apa? Supaya itu akan bertumbuh. Jangan benih itu Kak saudara buang. Kalau ada masalah-masalah gitu saudara buang, saudara marah-marah sama orang, saudara hakimi orang itu, saudara caci maki seorang itu. Jangan. Pastikan benih itu jadi roti hidup yang jadi makananmu. Aku ampuni dia, aku akan lepaskan dia, aku akan berkati dia. Dan saudara tahu, taburan yang mungkin kelihatannya sedikit, itu akan berlipat kali ganda, 160, 30 kali lipat, itu akan terjadi dalam hidup kita. Kita belajar lagi mengenai biji sesawi. Saudara lihat, biji sesawi kecil, kelihatannya nggak berharga, mengampuni, nubuatan, benih, kerinduan, melepaskan, kelihatannya kecil, tapi yang kecil itu saudara, kalau saudara bawa kepada Kristus, dia akan bertumbuh menjadi pohon yang besar. Itu yang firman saudara. Kelihatannya kau cuma mengampuni, kelihatannya kau cuma mengasihi pemimpinmu yang menjengkelkan, kelihatannya engkau berbuat orang yang
berbuat jahat, kau tetap memberkati dia. Itu kelihatannya kecil, hal sepele. Tapi saudara lihat, dari yang tindakan-tindakan Kristus yang kecil itu akan mengubah hidupmu, saudara. Saya banyak diberkati dengan hal-hal ini. Tindakan-tindakan yang kelihatan saya melepaskan, mengampuni, merendahkan diri, itu benih, saudara. Firman itu, kalau sudah bertumbuh, saudara lihat, yang terjadi dalam semua area pelayanan, bisnis, pekerjaan kami, itu yang membuat kami, wow, Tuhan terlalu luar biasa dengan hal-hal biji-biji sesawi. Jadi saudara, jangan remehkan biji-biji sesawi yang sudah ada di dalam kamu. Jangan kau buang itu biji-biji sesawi itu dengan ngikutin egomu, menghakimi orang, mencaci maki orang. No. Mungkin pemimpinmu nggak benar, mungkin temanmu jengkelin temannya. Saudara, hampiri itu semua, datangi itu semua, bereskan itu semua, tetap mengasihi. Karena identitasmu bukan kamu lagi. Identitasmu adalah Kristus yang adalah kasih. Itu jauh lebih penting daripada ego kita. Karena barang siapa takut kehilangan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, ia akan memperolehnya. Waktu kau tidak takut menghampiri musuhmu, temanmu, harga dirimu yang direndahkan, kau tidak takut kehilangan itu, kamu akan menerimanya itu dengan segala kemuliaan. Itu biji sesawi. Terus kita akan lihat ragi dalam adonan. Ragi itu bekerjanya diam-diam, saudara. Dia nggak pernah bekerja dari luar ke dalam, enggak. Tapi dia bekerja dari dalam ke luar. Itu ragi. Ragi itu sedikit, tapi itu membuat adonan itu berlipat kali ganda. Itulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak fokus pada mengubah perilaku kita lebih dulu, tapi kerajaan Allah fokus pada yang di dalam saudara. Jadi nggak usah peduli yang kalau gitu kan dia enggak berubah, Pak. Kalau gini kan Tuhan enggak peduli. Orang itu berubah enggak peduli. Tuhan itu peduli dengan dirimu yang berubah. Tuhan itu peduli dengan diri kita yang berubah. Tuhan enggak peduli bagaimana kamu melayani, enggak. Tapi Tuhan mau bagaimana kamu hidup dengan dia. Kamu intim dengan dia. Dengan keintiman inilah Kristus dinyatakan melalui hidupmu. Itulah menjadi dampak dari pelayanan. Pelayanan bukan lagi hasil usahamu, tapi pelayanan itu cuma buah daripada keintimanmu, kelembutanmu, kerendahan hatimu, kesabaranmu. Itu cuma buah gitu loh. Itu pelayanan itu cuma buah, dampak. Jadi bukan lagi kita berusaha untuk melayani lagi, tapi itu memang orang bisa merasakan kita. Di rumah orang merasakan Kristus, di gereja Tuhan merasakan Kristus, di pekerjaan orang merasakan Kristus melalui itu dampak. Itu yang membuat kita berlipat kali ganda. Itu ragi, saudara. Jadi sistem kerajaan itu kayak ragi. Dia sedikit, tapi dia mengkamiri. Kamu melepaskan, kamu mengampuni sedikit itu, tapi itu mengubah hidupmu. Loh, kok bisa ya bisnisku gini? Loh, kok bisa? Itu ragi, saudara. Terus, harta yang tersembunyi. Jadi, Kristus itu kayak harta yang tersembunyi. Waktu kamu menemukan orang yang menjengkelkan, ini harta, saudara. Ini harta, yes. Temukan itu. Waktu kau menemukan itu, kau ampuni, kau rendahkan dirimu untuk melepaskan, memberkati orang itu. Kau temukan itu, yes. Karena apa? Ini kayak harta. Makanya jangan takut untuk kamu, kalau perumpamannya gini kan, seorang menemukan harta lalu pulang menjual segala miliknya dan membeli ladang itu. Artinya apa? Waktu kau menemukan masalah-masalah dalam hidupmu atau berkat-berkat dalam hidupmu, ingat, kasih itu pribadi Kristus itu harta. Kau harus lepaskan semua egomu, harga dirimu untuk menemukan Kristus tetap ada dalam dirimu. Nah, di situ kamu menemukan, ini dia hartanya. Jadi jangan fokus pada mencari berkatnya atau pelayanannya untuk itu, bukan. Tapi bagaimana kita menemukan harta dan memperoleh harta ini dengan dengan apa yang kita usaha menyangkal diri, memikul salib itu, selesaikan itu semua. Sehingga harta itu menjadi satu kesatuan dalam hidupmu. Seperti Paulus katakan, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Jadi bagi Paulus itu harga dirinya, egonya, pengetahuannya, hebatnya, pengajaran-pengajaran dia, tidak ada harganya. Mau dilecehkan, tidak ada harganya. Kristus menjadi fokusnya dia. Coba saudara lihat, Paulus tidak ada egonya karena apa?
Dia fokus pada Kristusnya itu. Itu yang terjadi pada Paulus. Makanya dia anggap ngomong seperti ini. Malahan dalam segala sesuatu ku anggap rugi akan pengenalan akan Kristus. Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Itu loh maksudnya Paulus. Jadi saudara bisa baca lainnya nanti. Karena waktunya nggak banyak. Mutiara. Perumpamaan kerajaan Allah tentang mutiara. Mutiara itu dibentuk dari kerang itu yang kemasukan benda asing. Jadi waktu kerang itu kemasukan benda asing, kerang itu mengalami penderitaan, sakit di situ. Makanya ada enzim-enzim pelindungnya. Dan waktu dia berproses dengan sakitnya itu, maka muncullah mutiara itu dalam diri kerang. Begitupun kita di dalam Kristus, kita itu waktu mengerti bahwa kerajaan Allah itu seperti seorang menemukan mutiara, kita nggak takut lagi masuk dalam sebuah proses. Waktu kita ada masalah ini, karena kita tahu goalnya adalah Kristus, membentuk saya menjadi serupa Kristus. Jadi ada teman kita, sahabat kita, orang yang kita nggak takut lagi masuk proses itu karena kita tahu kita akan menghasilkan mutiara yang indah. Jadi proses penderitaanmu itu akan menghasilkan manusia Allah, yaitu Kristus yang hidup dengan segala kemuliaannya melalui hidupmu. Jadi orang menemukan mutiara ini, itulah proses pembentukan Kristus melalui diri kita. Seperti di Roma 8:18 katakan, sebab aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Jadi penderitaanmu untuk kamu dihina, direndahkan, disakitin, itu nggak sebanding dengan apa yang akan Tuhan nyatakan hari ini, besok, lusa, kok Tuhan akan nyatakan. Waktu benih itu benar-benar tertanam dalam hidup kita. Jadi itu yang harus terjadi mengenai mutiara. Lalang dan gandum, saudara lihat kerajaan Allah seperti lalang dan gandum. Lalang dan gandum itu bentuk daunnya sama, bertumbuhnya di tempatnya sama juga, sama-sama di gereja, sama-sama ibadah, sama-sama baca firman. Tapi yang membedakan lalang dan gandum itu, yang membedakan apa? Buahnya. Satu menghasilkan buah roh, satu menghasilkan lalang aja, nggak ada buahnya. Itu loh saudara. Jadi lalang dan gandum itu jangan gini, Pak, dia kan anak Tuhan, Pak, dia di gereja, nggak usah mikir. Karena mereka lalang itu tetap ditanam di sawah juga. Yang nanam ya si jahat, tapi gandum yang nanam yang Tuhan sendiri. Makanya dari buahnya kita bisa mengenal kita. Jadi jangan cuma soal aktivitas di gereja. Oh, mereka punya aktivitas, usir setan, bernubuat, jangkau jiwa. Nggak usah dilihat itunya, lihat buahnya. Apakah mereka menghasilkan buah roh, yaitu Kristus, atau mereka menghasilkan buah daging. Nah, sama-sama di gereja, sama-sama di ladang yang sama, tapi buahnya beda. Kapan mereka Tuhan, apakah kita cabut aja lalang? No. Tuhan tidak nyuruh kita mencabut lalang-lalang itu. Tuhan biarkan mereka nanti pada waktu tuaian kita, yang lalang itu dibuang, yang gandum dimasukin ke lumbung. Itu yang akan terjadi. Dari buahnya lah kita akan mengenal. Tuhan, aku usir setan, aku bernubuat, aku jangan nyah kau. Kalau lalang tetap lalang. Buah gandum tetap gandum. Jadi saudara mau mana? Dipimpin daging atau dipimpin roh? Itu pilihan ada pada kita. Jadi jangan bangga jadi orang Kristen, tapi buah yang kita hasilkan apa? Itu yang paling penting. Terus mengenai pukat. Jika kerajaan Allah seperti pukat, ini gambaran gereja. Kita menjangkau banyak jiwa, banyak orang Kristen, tapi itu akan dipilih itu mana yang mau dibentuk. Jangan bangga kita sudah ada di ladang Tuhan, kita sudah jadi hamba Tuhan, kita sudah jadi, jangan bangga, tapi buahnya kita akan ngerti, dan di situ semua terjangkau. Tapi Tuhan pilih mana ikan yang baik, mana ikan yang tidak baik. Tuhan akan pilih, ada waktunya kita akan dipilih. Mana yang menghasilkan buah roh, mana yang tidak ada menghasilkan buah roh, itu Tuhan akan pilih. Kerajaan Allah sama seperti jala yang dilempar ke laut, yang mengumpulkan segala jenis ikan, dan apabila jala itu penuh, maka ditariknya lalu memisahkan ikan yang baik dalam bakul, dan ikan yang tidak baik dibuang. Itu yang terjadi, saudara.
mengenai jala kerajaan. Saya tidak bisa jelaskan banyak, karena ini sebenarnya pemuritan di kelas, saudara. Kalau di kelas itu kita bisa interaksi, tanya jawab, kita semakin jelas di tempat itu. Tapi ini sebagai sekilas-kilas aja saudara mengerti mengenai perumpamaan-perumpamaan dalam sudut pandang daripada kerajaan Allah, bukan sudut pandang agama ya. Puncak seluruh perumpamaan itu adalah mulai benih, biji sesawi, ragi, harta, mutiara, gandum, jala atau pukat, itu menuju kepada Kristus itu sendiri, pribadi Kristus itu sendiri. Bagaimana Kristus kehidupan baru hidup dalam kita, bertumbuh, memerintah, menghasilkan banyak, dan Kristus dinyatakan melalui hidup kita. Jadi semua perumpamaan kerajaan Allah bicara mengenai pemerintahan Kristus yang mengubah hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Kita melalui pertumbuhan, kita melalui pemerintahan dengan semua otoritas Allah, menghasilkan dampak. Terus kehidupan Kristus mengalir melalui kehidupan kita. Itu puncak seluruh perumpamaan mengenai kerajaan Allah. Jadi jangan dibawa pada sudut pandang agama yang hanya fokus pada ayo nabur nanti dapat mamon, ayo nabur nanti ini jemaat banyak, tapi hanya untuk mengekspresikan dirinya tanpa Kristus dinyatakan. Betul, itu kerajaan Allah itu nanti kita harus menjangkau jiwa, kita harus melayani, betul. Tapi itu hanya buahnya. Fokusnya apa? Fokusnya adalah pribadi-pribadi yang dipulihkan, yang menyatakan Kristus. Sehingga hamba Tuhan sebagai seorang bisnismen, hamba Tuhan sebagai nelayan, hamba Tuhan sebagai Kristus dinyatakan di semua area, sebagai suami Kristus dinyatakan sebagai pekerja, Kristus dinyatakan sebagai bisnismen. Di semua area hidup kita menyatakan Kristus. Itu mengenai kerajaan Allah, saudara. Paradigma kerajaan berbicara mengenai hidup yang berfokus bukanlah pada agama atau aktivitas rohani kita, tapi bagaimana Kristus memerintah dari dalam kita keluar. Jadi itu fokusnya. Jadi pusat pemerintahan Kristus hidup melalui kehidupan kita. Kristus dinyatakan, kerajaan Allah dinyatakan melalui hidup kita, sehingga kerajaan Allah dan kehendaknya dinyatakan di bumi seperti di surga. Melalui apa? Melalui saudara. Jadi tiap tindakan saudara menyatakan Kristus. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Fokusnya bukan pada apa yang kita lakukan, tapi siapa yang hidup, yang memerintah dalam kita. Jadi fokusnya bukan apa yang kamu lakukan buat Tuhan, bukan. Tapi siapa yang memerintah dalam hatimu, egomu, ambisimu, harga dirimu, atau pribadi yang lemah lembut dan rendah hati itu. Gitu. Jadi mungkin kamu melakukan perpuluhan, tapi perpuluhan ini siapa yang perintahkan? Egomu supaya aku diberkati, atau perpuluhan ini kamu melakukan karena ucapan syukurmu. Kristus yang hidup oleh Tuhan, aku mau mengucap syukur. Beda. Tindakannya sama-sama memberi perpuluhan, tapi yang perintah beda. Yang satu diperintah oleh egonya supaya lebih kaya, yang satu diperintah oleh pribadi Kristus sebagai ucapan syukur. Nah itu sama, tapi yang merintah beda. Jadi yang pastikan siapa yang merintah dalam diri kita. Inilah kingdom paradigm, saudara bisa lihat. Kalau agama menangi, kalahkan musuhmu. Kalau kerajaan Allah, ya kasihi musuhmu, kau dihina, kau direndahkan. Ini bukan masalah musuhnya kita, saudara. Ini kita lakukan supaya apa? Supaya kamu mengalami kerajaan Allah. Jadi kasihi musuh kita ini bukan supaya musuh kita berubah. No, tapi supaya kamu yang berubah. Bukan untuk musuh kita, tapi untuk kita sendiri. Kalau agama, kejar hadirat Allah. Kalau kayak kerajaan Allah, nyatakan hadirat Allah melalui hidupmu. Jadi saya nggak mau mengejar lagi hadirat Tuhan. Tapi saya sebagai bait Allah, menyatakan hadirat Allah dimanapun saya ada, di depan istri kita, di depan anak kita, di semua musuh kita, di orang bisa merasakan hadirat Allah melalui hidup kita. Jadi tak perlu kejar hadirat Allah lagi, tapi nyatakan hadirat Allah melalui hidupmu. Kalau agama, pertahankan hakmu, tetapi kerajaan Allah serahkan hakmu kepada raja, serahkan egomu, harga dirimu, emosimu, kau serahkan itu pada Kristus dan biarkan Dia yang membela perkaramu. Agama berjuang untuk
agar Tuhan memberkati kamu. Tapi kerajaan Allah, no, biarkan Kristus itu, biarkan kau mengampuni, melepaskan, tidak perlu berjuang. Kau cuma melepaskan, mengampuni, merendahkan diri. Biarkan Kristus itu mengalir melalui hidupmu, maka engkau akan menerima semuanya ditambahkan. Jadi tidak perlu bagaimana Tuhan harus memberkati aku, kita nabur kamu ini. No, tapi kita mengalirkan aliran Kristus kita. Oke Tuhan, aku ucap syukur dengan perpuluhan ini. Tuhan, jadi tidak usah perlu lagi berdebat perpuluhan penting atau enggak penting. Itu tidak urusan. Yang paling penting adalah bagaimana kau mengucap syukur dengan apa yang ketetapan-ketetapan Tuhan itu. Ketetapan Tuhan bukan soal hukum, aturan, tapi ketetapan Tuhan itu ucapan syukur kita, gitu loh. Agama menghasilkan orang yang sibuk melayani, sibuk melayani istrinya, anaknya sampai ketinggal semua, kecapean melihat papanya atau mamanya terlalu banyak pelayanan. Tapi anak istri kita nggak merasakan Kristus melalui kita. Tapi kerajaan Allah menghasilkan orang yang mati terhadap dirinya sehingga Kristus hidup di dalam dia. Artinya gini saudara, anak saya Gerasio umur 15 tahun, saudara tanya siapapun saudara, keinginan dia apa? Aku mau seperti papa. Aku mau hidup seperti papa. Besok aku gede mau seperti papa. Karena apa? Anak kita melihat teladan Kristus melalui hidup kita. Jadi kalau ada anak, aku nggak mau seperti papa, berarti ada yang aneh dalam hidup kita. Kalau anak saya umur 15 tahun, dia ngomong, aku mau seperti papa. Dan anak ini gampang diatur, gampang dikasih pengertian. Kemana-mana, Pak, kita nggak ngomong, Gerasio, kalau kemana-mana pamit ya gini. No, kita nggak pernah gitu. Tapi dia ngerti, Pak, aku di sini, Pak, aku di sini. Karena apa? Saya nggak pernah merasa, aku ini bapakmu loh. No. Saya cuma, waktu dia ambil kesalahan besar gitu, Sio, Papa minta maaf ya. Papa kurang perhatikan kamu titik itu. Dia, loh, kok aku yang salah, kok Papa yang minta maaf? Kadang-kadang hal itu banyak dilihat oleh Gerasio melalui hidup kami. Waktu ego kami merasa harusnya marahin anak, harusnya menghukum anak, tapi kami enggak, kita peluk dia. Itu yang membuat anak saya melihat Kristus melalui kami. Itu yang membuat semuanya diubahkan. Itu paradigma kerajaan Allah, saudara. Terakhir, bukan tentang kita berusaha paradigma kerajaan, bukan tentang kita berusaha melakukan lebih banyak untuk Allah, tapi lebih besar merelakan Kristus bekerja melalui kita, membiarkan Kristus hidup, memerintah dinyatakan melalui hidup kita, supaya kehendak Bapa terjadi di bumi seperti di surga. Seperti ayatnya 2 Korintus 4:10 katakan, kami senantiasa membawa kematian Kristus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Kristus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Tuhan Yesus memberkati.